Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Rizka Indah kembali hadir dalam program Talk to iNews. Pemirsa, hari ini adalah hari terakhir seluruh karyawan melaksanakan aktivitasnya di perkantoran. Dan diperkirakan hari ini adalah mencapai kepadatan untuk arus mudik yang sekarang sudah terjadi di wilayah Tol Cikampek dan sekitarnya. Kita akan coba untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda seputar perjalanan arus mudik. Namun selain itu dalam perbincangan kita pada malam hari ini kita juga akan menyoroti sedikit terkait dengan infrastruktur di sepanjang jalur arus mudik yang saat ini dilaksanakan atau tepatnya di tahun 2016. Apakah memang sudah tepat dan sudah benar pelaksanaannya atau memang seperti tahun-tahun sebelumnya selalu terburu-buru dalam membenahi infrastruktur jelang arus mudik di jalan ini. Dan pemirsa, sebelum kami akan hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan memberikan informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Terkait dengan arus mudik yang sudah mengalami kepadatan pada hari ini pemirsa, di tengah meningkatnya volume kendaraan yang terjadi di wilayah Brebes, Jawa Tengah atau Brebes Timur yang mengarah ke kota Tegal, Jawa Tengah, aparat kepolisian pun sudah mulai sibuk untuk mengatur arus lalu lintas agar bisa berjalan lebih lancar. Namun ternyata pihak kepolisian tidak sendiri dalam melaksanakan tugasnya, dibantu dengan sejumlah remaja yang juga turut berperan serta dalam mengurai kemacetan. Ini dia informasinya untuk Anda. Ya, di tengah teriknya matahari ini pemirsa, sejumlah anak remaja berpakaian pramuka ini nampak sibuk untuk memindahkan blokade jalan sambil memberikan arahan kepada pemudik. Mereka adalah anggota Saka Bayangkara di bawah naungan Kepolisian Kota Tegal yang ikut membantu polisi untuk mengatur lalu lintas. Tugas mengatur lalu lintas ini akan terus dilakukan hingga 1 hari menjelang Lebaran setelah mereka akan bertugas kembali bila diperlukan oleh pihak kepolisian setempat. Ya, sebelum nanti kita akan lihat pemirsa seperti apa informasi terkini terkait dengan arus mudik. Terlebih dahulu kami akan sampaikan beberapa informasi ke hadapan Anda jelang libur Lebaran ini seputar arus mudik yang juga terjadi sepanjang hari ini dan juga diprediksi akan semakin padat malam hari ini. Menjelang puncak arus mudik, Polsek Nagrek mulai memberlakukan sistem satu arah dari arah Cileunyi menuju Garut. Pemberlakuan satu jalur ini meliputi arah Parakan Muncang, Pamucatan, Nagrek, hingga Garut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kemacetan di sepanjang jalur selatan. Pemudik pun juga dihimbau untuk berhati-hati di sekitar kawasan ini karena adanya lintasan kereta api yang juga merupakan titik rawan kemacetan. Di Jakarta memasuki H-5 Lebaran, Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur masih sepi pemudik meski sejumlah fasilitas modern telah disediakan. Pemudik masih memilih berangkat dari Terminal Bus Pulau Gadung karena akses menuju Terminal Bus Pulau Gebang terlalu jauh. Sementara di Makassar, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan meresmikan Vessel Traffic Service atau VTS Distrik Navigasi Kelas 1 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat siang tadi. VTS ini merupakan sistem monitoring lalu lintas pelayaran yang peranannya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan keluar masuknya pelabuhan. Selain itu, Menhub juga melakukan inspeksi mendadak terkait keamanan dan kebersihan dalam pelabuhan. Dengan adanya sistem layanan navigasi kapal laut di VTS akan mendukung keselamatan dan ketertiban transportasi kapal-kapal laut. Ini kan Special Traffic Service ini itu seperti rambu lalu lintas untuk alur pelayaran di Pelabuhan Makassar. Nah, dengan tujuan
supaya menghindari kecelakaan transportasi kapal laut di alur pelayaran ini. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignatius Jonan meminta keamanan dan kebersihan di pelabuhan dijaga. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menuju ke kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Sudah ada rekan Siti Herdianti di sana yang akan melaporkannya kepada Anda seputar kepadatan yang terjadi di kawasan Kalimalang. Dianti, apakah memang sudah tampak kepadatan di kawasan Kalimalang untuk saat ini? Sudah mulai melintasi kawasan Kalimalang ini. Namun di Kalimalang ini belum terjadi kemacetan ataupun kepadatan yang signifikan. Pasalnya memang banyak pemudik yang akan mudik nanti usai sholat tarawih nanti. Selain itu juga kawasan Kalimalang ini dijadikan jalur favorit bagi para pemudik motor. Pasalnya kawasan ini menghubungkan daerah Jakarta dan sekitarnya menuju kawasan Bekasi. Biasanya para pemudik motor yang melintasi Kalimalang ini akan mudik ke daerah yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta Jawa Tengah. Dan untuk para pemudik yang akan melintasi kawasan Kalimalang ini, diharap memperhatikan beberapa titik rawan macet di kawasan Kalimalang, seperti halnya di depan Gudang Seng Cipinang Indah, di depan Mall Cipinang Indah, serta di depan Rumah Sakit Harun, serta di Jalan Haji Namam. Selain itu juga kontur jalan yang ada di kawasan Kalimalang ini terdapat jalan yang berlobang dan juga tabal sulam sehingga teksturnya bergelombang. Dan selain itu juga menurut pantauan tim di lapangan, sejak tadi sore hingga saat ini banyak pemudik yang membawa anak-anak serta membawa barang bawaan yang cukup banyak di motornya sehingga rawan untuk kecelakaan. Selain itu juga untuk para pemudik dihimbau untuk selalu menggunakan helm dan sesuai standar keamanan. Selain itu juga untuk para pemudik yang melintasi Kalimalang, berharap hati-hati, pasalnya di sini terdapat beberapa alat berat yang terdapat di kawasan ini. Selain itu juga sekedar informasi untuk proyek pembangunan becakayu di Kalimalang sementara dihentikan demi terjadinya kelancaran saat proses arus mudik lebaran ini. Ya Rizka, kembali ke studio. Ya baik, Siti Herdianti pemirsa melaporkan langsung dari kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Terima kasih Dianti, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati untuk Anda. Ya pemirsa, jelang libur lebaran, para pemudik ini sudah mulai untuk menitipkan hewan peliharaannya ke tempat penitipan hewan. Walaupun sebenarnya lebaran masih berada di pekan depan, namun jasa penitipan hewan ini sudah penuh sejak awal pekan kemarin. Tempat penitipan hewan ini dikelola oleh Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat. Pemudik bisa menitipkan hewan peliharaannya selama berada di kampung halaman. Jasa penitipan ini sudah mulai dipadati oleh hewan milik para pemudik sejak tanggal 27 Juni kemarin. Dan hingga saat ini jasa penitipan hewan IPB sudah diisi sekitar 18 jenis anjing dan kucing. Sementara daya tampung kandang hanya sekitar 25 hingga 35 ekor anjing dan kucing saja. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hari ini melakukan sidak atau inspeksi mendadak ke Pasar Jatinegara, Jakarta Timur untuk memeriksa sejauh mana keberadaan harga daging sapi di pasaran. Dalam sidaknya, Amran langsung mengunjungi sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Jatinegara untuk menanyakan langsung harga daging yang dijual di Pasar Jatinegara. Sejumlah pedagang menjual harga daging beku yang dipasok dari operasi pasar pemerintah dengan harga Rp80.000 per kilogramnya. Namun sejumlah pedagang daging sapi lainnya masih menjual harga daging sapi lokal seharga Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogramnya. Menurut Menteri Pertanian, pemerintah sudah menyediakan daging sapi murah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun semua itu dikembalikan kembali kepada masyarakat yang bebas membeli daging yang disediakan pemerintah ataupun daging lokal.
Tapi kita masyarakat butuh protein. Tadi kami dengar bahwasanya kalau harga turun, tingkat pembelian meningkat. Tapi kalau harga naik, itu pembeliannya, omsetnya menurun. Artinya apa? Itu masyarakat terbatas untuk menikmati protein. Menteri Pertanian optimis jika harga daging sapi lokal dengan sendirinya akan turun mengingat stok daging murah yang disediakan pemerintah mencapai 9.000 ton. Dari Jakarta, Rio Manik memberitakan. Pemirsa, jelang mudik Lebaran tidak sedikit para pemudik ini melalui jalur Pantura. Dan kita tahu bahwa sebenarnya seringkali jalur Pantura ini dalam proses perbaikan atau seringkali dilalui oleh para pemudik dengan kondisi yang tidak layak atau tidak nyaman untuk dilalui. Setiap tahunnya selalu saja diperbaiki sehingga tidak jarang jalur Pantura ini selalu disebut-sebut sebagai proyek abadi. Beginilah kondisi Jalan Pantura setiap tahunnya. Jalan yang menjadi salah satu jalur terpadat saat arus mudik ini selalu mengalami kerusakan. Hingga tak heran muncul anggapan Pantura menjadi sebuah proyek abadi yang akan selalu muncul di setiap musim mudik tiba. Pertanyaan pun mencuat, apa yang salah dengan jalur yang membujur dari Merak hingga Banyuwangi ini? Setiap tahun menguras anggaran besar, nyatanya perbaikan jalur Pantura tak pernah selesai. Sebenarnya yang dilakukan adalah lebih dikatakan lebih banyak perbaikan dalam arti petik, perbaikan tambal sulam jalan ya. Artinya dengan waktu yang cukup singkat maka perbaikan-perbaikan jalan ini dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah tentu dengan demikian biaya penganggarannya juga dapat ditekan seminim mungkin. Tetapi ini pun sebenarnya dalam jangka pendek nanti pasca Lebaran bisa dipastikan jalan-jalan tersebut juga akan kembali cepat rusak. Sebagai salah satu jalan dengan lalu lintas terpadat di Indonesia, Pantura harusnya didukung dengan konstruksi jalan yang kuat. Ironisnya, pemerintah Indonesia justru melakukan pemeliharaan jalur Pantura dengan kualitas seadanya. Tapi kalau kita mau bikin langsung menjadi paten permanen gitu ya, mungkin tidak ada yang percaya kalau butuh anggaran yang jauh lebih besar dari yang sekarang. Nah ini kan dilema, ya. Kita mau ideal atau kita mau yang moderat lah. Jadi di samping kita keterbatasan anggaran, juga kita mengantisipasi jangan sampai putus. Proyek perbaikan Jalan Pantura telah memakan biaya yang sangat besar. Namun proyek pemeliharaan ini dilakukan dengan setengah hati. Maka jalur Pantura akan terus menjadi proyek abadi dalam sejarah pemeliharaan jalan di Indonesia. Tim Liputan MS Media melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan infrastruktur di jalur Pantura dan juga jalur-jalur yang akan dilalui oleh para pemudik ini nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam program Talk to iNews. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.